Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Apa kabar kalian yang sedang menyimak tutorial ini? Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan dasar-dasar akuntansi. Tentunya ini kita masuk ke mata kuliah dasar akuntansi pertama untuk pertemuan yang pertama. Jadi sebelum kita melanjut, jangan lupa kalian subscribe tautan ini, kemudian ketik loncengnya untuk menyimak atau untuk melakukan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, apakah itu akuntansi? Apakah kita berguna jika kita menggunakan akuntansi? Terus gunanya buat kita apa sih sebetulnya belajar akuntansi? Informasi apa yang kita dapatkan jika kita menggunakan akuntansi? Nah, itu kan beberapa pertanyaan yang harus kita gali, yang harus kita mulai terkait dengan akuntansi. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, informasi akuntansi ini sangat kita butuhkan. Nah, informasi akuntansi ini sangat kita butuhkan. Saya sebutkan di sini contohnya adalah bagaimana kalau kita mau membeli sebuah motor dengan proses kredit. Nah, seperti itu. Tentunya kita membutuhkan informasi akuntansi. Fungsinya buat apa? Jadi untuk memastikan apakah kita mampu membayar angsuran bulanan tersebut. Kan yang kita ketahui kalau misalnya angsuran kredit itu ada plafon, apakah mau 36 bulan, apakah 24 bulan, ataukah 12 bulan, nah seperti itu. Nah, proses tersebut merupakan proses akuntansi. Nah, contoh yang lain juga saya sebutkan di sini misalnya kita mau memutuskan untuk menjadi atau melanjutkan studi di perguruan tinggi mana. Nah, tentunya ini ada salah satu faktor di mana kita harus menentukan biaya bulanan atau di mana kita harus menentukan segala macam kebutuhan yang hubungannya dengan keuangan, dan itu disesuaikan dengan penghasilan ataupun kemampuan kita dalam menunaikan kewajiban tersebut. Nah, itu merupakan contoh-contoh akuntansi. Jadi sebetulnya penting nggak sih akuntansi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu contohnya. Oke, lanjut di sini saya perkenalkan di sini ada definisi akuntansi. Jadi definisi akuntansi saya bagi menjadi dua. Yang pertama, definisi akuntansi ini bisa kita lihat dari sudut pemakai. Yang kedua, definisi akuntansi ini bisa kita lihat dari sudut proses kegiatannya. Nah, untuk sudut pemakai, jadi kita bisa artikan akuntansi ini merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu entitas. Tentunya, informasi yang dihasilkan akuntansi ini yaitu berfungsi untuk apa? Nah, ini berfungsinya yang pertama contohnya membuat perencanaan yang efektif. Jadi kita bisa gunakan juga untuk pengawasan, pengambilan keputusan, untuk manajemen, ataupun yang lainnya. Nah, itu. Kemudian informasi yang kedua dari sudut pemakai ini contohnya untuk pertanggungjawaban entitas kepada investor atau misalnya kepada kreditur atau juga bisa kepada badan pemerintah atau yang lainnya. Jadi informasi ini bisa digunakan untuk dua kategori tersebut. Oke. Kesimpulannya seperti apa? Jadi kesimpulan dari definisi akuntansi dilihat dari sudut pemakai, itu yang pertama adalah
akuntansi ini diselenggarakan dalam suatu entitas. Jadi maksud entitas di sini adalah bisa berupa organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba. Oke. Maksudnya apa? Maksudnya informasi akuntansi yang dihasilkan adalah informasi tentang entitas. Jadi cara menentukan keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah, jadi kesimpulan kedua dari definisi akuntansi sebagai sudut memakai adalah informasi akuntansi ini sangat penting untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan. Jadi digunakan dalam pengambilan keputusan intern organisasi, contohnya yaitu manajemen yang diberikan tugas untuk memimpin perusahaan, nah, seperti itu. Kemudian lari ke definisi kedua, yaitu akuntansi sebagai proses kegiatan. Nah, pengertiannya adalah jadi akuntansi ini merupakan proses pencatatan, penggolongan, kemudian peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas. Jadi dari definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut berbagai macam-macam kegiatan. Ya, tentunya pada akuntansi ini dasarnya adalah kita harus pertama mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Tuh, kemudian kita juga harus memproses dan menganalisis data yang relevan. Jadi datanya yang harus sesuai. Kemudian yang ketiga tentunya ini untuk bagaimana cara kita mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini biasanya terkait dengan laporan-laporan akuntansi yang kita sajikan. Oke. Ini merupakan definisi akuntansi. Kita lanjut. Yang tadi sesuai dengan definisi pertama, jadi memakai informasi akuntansi ini flow-nya seperti apa. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi kita melakukan dulu identifikasi pemakai informasi. Nah, identifikasi ini kita butuhkan. Jadi untuk apa kita lakukan laporannya? Jadi laporan apa yang mau kita sajikan? Nah, identifikasi ini tentunya berbagai macam. Misalnya untuk kebutuhan manajemen, kemudian untuk kebutuhan, apakah untuk kebutuhan investor, ataukah untuk pemasok, dalam hal ini bisa disebut sebagai supplier, ataukah bisa untuk instansi perusahaan, ataukah organisasi buruh. Nah, kalau organisasi buruh ini mungkin ada beberapa perusahaan yang merahasiakan terkait dengan laporan keuangan, ada juga yang memberikan secara global informasi keuangan terhadap organisasi buruh. Jadi tujuannya buat apa? Biasanya ini digunakan untuk penentuan skala upah yang dilakukan per tahun sekali. Nah, seperti itu. Nah, dari identifikasi informasi ini, jadi kita lanjutkan informasi yang dibutuhkan pemakai itu seperti apa. Informasi yang dibutuhkan itu seperti apa. Nah, ini tentunya diakomodir di dalam sistem akuntansi. Nah, dalam sistem akuntansi tentunya kita juga membutuhkan data ekonomi dan aktivitas. Data ekonomi itu seperti apa? Ya, tentunya seperti transaksi keuangan, kemudian jumlah aset, jumlah aktiva, kemudian jumlah pasifa, dan sebagainya. Nah, dari sistem akuntansi yang dibuat, kemudian kita buatkan laporan akuntansi. Nah, contoh laporan akuntansi seperti apa? Tentunya ini menyajikan berbagai laporan keuangan. Laporan keuangan itu seperti apa? Nah, bisa laporan neraca, laba rugi, kemudian ada laporan pajak, laporan khusus. Laporan khusus itu mungkin yang sifatnya intern, kemudian dan juga kita buat laporan untuk manajemen. Nah, dari laporan akuntansi barulah kita bisa menyajikan untuk pengambilan keputusan oleh pemakai. Dalam hal ini pemakainya tadi sesuai dengan identifikasi dari pemakai informasi.
Contohnya apa? Contohnya misalnya kita sajikan ini untuk investor. Jadi, apakah investor bersedia untuk melakukan investasi? Nah, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya identifikasi tadi dari kita ambil untuk organisasi buruh. Nah, untuk buruh, kemudian kita pengambilan keputusan untuk negosiasi dengan buruh. Seperti apa untuk penentuan skala upah tersebut. Oke. Nah, demikian yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Jangan lupa subscribe dan ketik loncengnya untuk kita melanjutkan materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.